Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, dalam materi kelas 11 terdapat harmonisasi yang artinya mengharmonisasikan antara kewajiban dan hak asasi manusia. Sedangkan dalam materi kelas 12 terdapat pelanggaran yang artinya setiap perbuatan seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja melukai atau mencabut hak asasi manusia. di kelas 11 materi yang pertama itu ada konsep asasi manusia yang meliputi hak dan juga makna asasi manusia. Sedangkan untuk kelas 12 itu makna warga negara, yaitu hak warga negara merupakan hal yang kita peroleh atau dapatkan. Untuk kewajiban yaitu perbuatan warga negara yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu materi kelas 11 terdapat substansi HAM dalam Pancasila. Dijelaskan bahwa salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap warga negara. Sedangkan di materi kelas 12 terdapat substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Adapun perbandingan materi kelas 11 dan 12. Pertama, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28A sampai 28J. Yang B itu ada ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998. Yang C ketentuan dalam Undang-Undang Organik. Yang D itu ketentuan dalam peraturan pemerintahan. Yang E itu ketentuan dalam peraturan pemerintah. Nah, materi yang kelas 12 itu ada jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang pertama ada hak dan kewarganegaraan, dan yang kedua kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan negara. Perbedaan dari segi penyebab pelanggaran hak asasi manusia dalam buku paket kelas 11. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri. Faktor internal diantaranya sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan keberadaan orang lain. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi. Sedangkan dalam buku kelas 12 tidak terdapat penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Perbedaan dari segi upaya penegakan dan penanganan. Dalam buku paket kelas 11 terdapat upaya penegakan HAM, diantaranya yaitu pertama, setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Kemudian pembentukan instrumen HAM. Yang terakhir pembentukan pengadilan HAM. Sedangkan dalam buku paket kelas 12 terdapat upaya penanganan HAM. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat. 4. Meningkatkan kerjasama yang harmonis. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara. Perbedaan yang terakhir pada materi kelas 11 terdapat ciri-ciri khusus hak asasi manusia yang bersifat hakiki, universal, dan tidak dapat dicabut. Sedangkan di materi kelas 12 tidak terdapat ciri-ciri khusus. Untuk persamaan pada materi kelas 11 dan 12 itu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia maupun warga negara. Untuk persamaan yang kedua yaitu terdapat makna hak asasi manusia, baik itu warga negara ataupun hak dan kewajiban asasi manusia. Persamaan dari hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Kesatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara negara-negara rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan yang demokratis, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak memiliki perorangan. Persamaan yang berikutnya yaitu hak dan kewajiban dalam nilai instrumental. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional
mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Peraturan Daerah, mulai dari pasal 26 sampai pasal 34, terutama pasal 28A sampai 28J. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila juga berhubungan dengan sikap positif. Maksudnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan di sini ada penyebab pelanggaran. Yang pertama ada sikap egois, yang kedua rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada pun contoh peristiwanya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya saling mendengar dan melihat peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, dan penyiksaan. Nah, kira-kira seperti itulah contoh peristiwanya. Yang kesembilan, terdapat kasus pelanggaran. Kasus pelanggaran ini terjadi karena kurangnya kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban. Mengapa sih kasus pelanggaran terdapat dalam materi kelas 11 dan 12? Karena untuk membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara. Yang terakhir ada upaya penanganan. Nah, upaya penanganan itu artinya upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Nah, gimana guys penjelasan tentang membandingkan materi kelas 11 dan 12 yang dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya? Jika penjelasannya kurang memuaskan, kurang mengerti, kalian bisa tanyakan kepada saya ataupun teman-teman saya. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.